Subhan Zainuri Azhan atau Subhan CE adalah tokoh muda Nahdlatul Ulama yang menjadi inisiator suburnya gerakan pemuda dan mahasiswa Indonesia. Selain dikenal sebagai tokoh muda, Subhan juga merupakan wakil ketua MRS dari fraksi NU periode 1966-1971. Suatu hari setelah peristiwa G30S, tepatnya tanggal 2 Oktober 1965, Subhan yang merupakan tokoh anti komunis membentuk Kap Gestapu bersama Brigjen TNI Sucipto. Kap Gestapu atau Kesatuan Aksi Pengganjangan Gerakan September 30 adalah front yang dibentuk untuk melawan PKI, dengan Subhan sebagai ketua dan Haritsan Silalahi dari Partai Katolik sebagai sekretaris. Pada tanggal 4 Oktober, Subhan bersama tokoh gerakan bertemu Maijen Soeharto di Markas Kostrad dan kemudian mengadakan rapat umum di Taman Sunda Kelapa. Rapat umum ini berhasil menarik banyak massa dengan tuntutan mengutuk gerakan 30 September dan menuntut pembubaran PKI. Pada tanggal 8 Oktober diadakan kembali rapat yang lebih besar yang bertujuan mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Gerakan Kap Gestapu ini kemudian memicu pendirian beberapa kesatuan aksi, sebagai contohnya KAMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPPI Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan KASI Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Dalam pergerakannya, para pemuda dan mahasiswa didukung penuh oleh Angkatan Darat yang secara rutin memberikan jadwal maupun lokasi demonstrasi, termasuk memberikan pengamanan. Unjuk rasa tersebut kemudian melahirkan 3 tuntutan yang dikenal sebagai Tritura, dengan isinya bubarkan PKI, rombak kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga pangan. Suatu kali Subhan bertemu dengan Presiden Soekarno. Soekarno mengatakan jika dulu Subhan adalah orang baik, tapi kini menjadi nakal karena ikut-ikutan demonstrasi. Jawaban Subhan di luar dugaan. Dia mengatakan tidak ikut berdemo, tapi memimpin demonstrasi. Akhirnya pada tanggal 12 Maret 1966, Letjen TNI Soeharto membubarkan PKI beserta ormasnya melalui surat perintah 11 Maret. Walaupun bertentangan dengan mandat Presiden Soekarno, namun pembubaran PKI disambut meriah oleh banyak orang, termasuk oleh Subhan CE. Walaupun sangat berjasa karena turut mengangkat Soeharto menjadi presiden, namun Subhan tetap mengkritik tajam terhadap gaya kepemimpinan rezim Soeharto yang dinilai telah melenceng dari perjuangan dan semakin koruptif juga tidak demokratis. Berkat perjuangan keras Subhan, pemilu yang sengaja ditunda oleh pemerintahan Soeharto hingga tahun 1973 bisa dipercepat menjadi tahun 1971. Menjelang pemilu 1971, konfrontasi terbuka antara Subhan dengan Soeharto semakin meruncing. Bahkan dalam setiap pidatonya di kampanye NU, Subhan mengobarkan semangat jihad yang dibalas oleh Soeharto akan dihadapi dengan jihad pula. Subhan tidak gentar menghadapi pemerintahan Soeharto yang mulai mencengkeram kuat. Bahkan dia nyaris menggugat Soeharto dan Golkar ke Mahkamah Internasional. Subhan juga sangat kritis dengan aspri presiden serta peraturan Menteri Dalam Negeri yang tidak demokratis dan cenderung menguntungkan Golkar. Selain berkonflik dengan pemerintah, Subhan juga berkonflik dengan kalangan NU sendiri, hingga akhirnya PP Suriah NU mengeluarkan surat pemecatan terhadapnya melalui surat nomor 004-C-1972 yang ditandatangani oleh Rois Aam Kiai Haji Bisri Samsuri. Beberapa tokoh NU menilai kritik tajam Subhan kepada pemerintah kurang bermoral. Terlebih pada saat itu beredar foto-foto kehidupan glamor Subhan yang dinilai jauh dari Islam. Beberapa orang berpendapat jika tersebarnya foto Subhan adalah operasi intelijen Opsus Ali Murtopo. Memang pada saat itu rezim Orde Baru mulai memandang organisasi keagamaan dengan basis massa besar sebagai ancaman politis. Desa Losarang Indramayu adalah salah satu wilayah yang dihancurkan oleh loyalis Orde Baru hingga membuat semua penduduknya terpaksa mengungsi. Seusai pemilu, Subhan dan Jenderal Nasution menulis buku putih laporan pimpinan MPRS 1966-1972.
Namun sebelum diedarkan, buku tersebut disita oleh Kopkamtib karena terlalu banyak ancaman. Subhan yang merasa terancam oleh loyalis Orde Baru juga sempat meminta perlindungan kepada Nasution. Setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua MPRS dan anggota NU, Subhan menyempatkan diri berangkat haji ke Tanah Suci Mekah. Namun malang ketika berada di Mekah, kendaraan yang dia tumpangi terguling hingga rusak parah. Pada hari itu tanggal 21 Januari 1973, setelah pingsan selama hampir 1 jam, Subhan SE dinyatakan meninggal dunia. Banyak yang percaya jika kematian Subhan adalah hasil konspirasi rezim Orde Baru dengan CIA. Namun juga banyak yang percaya jika kematian Subhan adalah kecelakaan murni. Kendati nama Subhan SE nyaris terhapus oleh sejarah, namun masih ada orang-orang baik yang mengingatkan dengan menamakan jalan di wilayah mereka sesuai dengan namanya, yaitu Jalan HM Subhan SE, Kudus, Jawa Tengah.